Selamat sore Ibu Sabina. Iya, Ya, selamat sore Bapak Rusdi. Bagaimana kabar iya, ini Bapak? eh, iya. Bagaimana kabar Bu? Kabar baik juga, baik-baik Ya, Bapak, kabar baik, iya. saya kalau kalau Ibu Sabina, mohon maaf ini dipanggilnya Ibu Sabina Bu ya, atau ada Iya, panggilan lain bisa yang bisa Sabina, saya? bisa Bin gitu Bapak. Oh iya iya iya. Iya, Supaya saya tidak salah-salah, mungkin saya bisa panggil iya, Ibu Bin saja Bu ya. iya, iya Bapak, Ah, iya. siap. Ah, iya. Jadi Ibu Bin, eh, menemui saya ini untuk mungkin bisa memberikan sedikit pada saya kira-kira tujuan yang ingin dicapai atau apa maksud daripada Ibu Bin ini menghubungi saya untuk bisa bercakap-cakap sejenak mungkin 10 sampai 15 menit. Nah, itu kira-kira yang saya kalau boleh saya tahu kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai sehingga untuk ini pertemuan kita hari ini Ibu Bim berinisiatif untuk menghubungi saya untuk berbincang-bincang. Iya. Baik Bapak Rusdi, terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan saya ini Bapak. Iya. Iya, 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 baik Bapak. Ini ada keluhan Bapak. Ini kan setelah kita Hmm, bertemu 3 bulan yang lalu itu, iya. saya kan mendampingi sekolah binaan, ada 3 sekolah ini Bapak di Kabupaten Manggarai Timur, di Ya. pelosok, di daerah mereka itu sekolah pedalaman. Lalu kondisi sekolahnya itu belum apa namanya belum begitu baik kategorinya, Ya. tetapi sekolah ini punya gebrakan yang luar biasa dan mereka ingin sekali menjadi apa namanya sekolah contoh sehingga melalui kompetisi mereka menang jadi sekolah penggerak. Nah, hambatannya itu ketika saya mendampingi tim apa namanya tim komite pembelajar itu apa namanya mereka kurang mampu untuk membuat atau menentukan modul project Bapak, modul project Modul yang project. berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila Bapak. Itu yang Iya. menemui kendala hingga saat ini. Itu Iya. Bapak. Oh iya. Sangat luar biasa ini pengabdian Ibu ini mendampingi sekolah ya sampai 3 sekolah di wilayah yang agak terpencil ini. Uh, saya apresiasi ini kemauan Ibu. Dalam 3 bulan terakhir ini, Ibu telah melakukan beberapa kegiatan untuk uh, mendorong sekolah-sekolah yang Ibu dampingi ini untuk bisa berkompetisi di dalam sekolah-sekolah penggerak. Artinya untuk bisa menjadi sekolah penggerak yang apa namanya yang diharapkan oleh pemerintah, kira-kira seperti itu Bu. Nah sekarang sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan pendampingan Ibu Bin ini di dalam upaya-upaya untuk mendorong sekolah tersebut atau untuk mengintegrasikan pendidikan proyek ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bu. Mungkin bisa Ibu sampaikan pada saya yang singkat-singkat saja Bu, apa-apa saja yang ini yang sudah dilakukan dan sekarang berada pada situasi seperti apa Bu? Iya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Terus terang bahwa sebenarnya banyak hal yang sudah saya lakukan di sekolah ini, termasuk penyusunan modul ajar, gitu, yang di dalamnya juga memuat instrumen-instrumennya. Nah, ketika kami sudah buat program untuk melaksanakan proyek yang berorientasi pada profil Pancasila, ini guru-guru ini mengeluh yang mana bahwa peserta didik yang mereka rasakan bahwa belum cakap gitu, belum punya kapasitas baik untuk mencerna apa namanya proyek yang akan dilaksanakan, mengingat kemampuan berbahasa Indonesia mereka itu kan masih lemah Bapak. Bagaimana mereka nanti mengidentifikasi dan menganalisis masalah di lapangan ya, sementara mereka tidak cukup mampu untuk berbahasa Indonesia yang baik. Akhirnya mereka mengatakan bahwa kalau
modul project yang intrakurikuler itu mereka sudah punya Bapak. Tetapi yang ada basis penguatan profil Pancasilanya ini yang mereka katakan, wah ini kan melibatkan ekosistem banyak ini ke masyarakat ini. Nah ini bagaimana ini nanti gitu Bapak. Oh iya iya, luar biasa sekali ini Bu, upaya-upaya Ibu ini menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah binaannya, sehingga guru-gurunya ini mampu mampu melaksanakan apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah penggerak, terutama di dalam menyusun modul ajar yang mengintegrasikan P3 P3, ini, ya. P3 atau P4 ini. Ya Iya, P4 juga boleh Bapak, ada iya, penguatannya. ada Iya, penguatannya. iya. Ini sangat luar biasa. Namun kalau saya tidak salah mendengar tadi bahwa ada beberapa hambatan, di antaranya adalah bahwa di dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan proyek itu P4 tadi ini, salah satu hambatan berasal dari siswa yang rata-rata siswa ini tidak mampu berbahasa Indonesia. Itu kira-kira persoalan yang jadi dengan demikian kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang selain daripada apa yang Ibu lakukan tadi, bagaimana caranya supaya Ibu bisa meningkatkan siswa-siswa yang ada di sekolah Bapak ini, Ibu ini untuk sekalipun belum mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu tetap bisa menyesuaikan terhadap proyek yang sedang berlangsung itu. Kira-kira ada semacam kegiatan lain yang Ibu bisa lakukan ya, seperti itu kira-kira. Iya baik, terima kasih banyak Bapak Rusdi. Iya terus terang penegasan Bapak ini membantu saya untuk bisa berpikir dan menjelaskan apa yang telah saya lakukan Bapak. Begini Bapak Rusdi, jadi ketika kami berdiskusi ya saat pendampingan itu dan saya rutin berkomunikasi juga dengan mereka, saya katakan bahwa yang dimaksudkan dengan proyek profil pelajar Pancasila ini itu tidak mesti harus berbahasa Indonesia yang hebat. Tetapi saya beritahu kepada mereka, walaupun temanya itu besar, tapi kita bisa reduksi lagi agar kelihatan lebih sederhana, sehingga siswa itu bisa mengidentifikasi hal-hal yang biasa mereka hadapi di sekitar atau di masyarakat. Lalu mereka bisa mengemukakan ide atau gagasan atau membuat suatu kreativitas itu yang mereka rasakan dan mereka punya. Misalkan apakah nanti mereka bisa menghasilkan suatu atau kreasi sesuatu itu yang tidak mesti harus berbasis digital gitu Bapak, tetapi lebih kepada bagaimana pengembangan minat bakat mereka terhadap penyelesaian masalah di lapangan. Itu maksud yang saya lakukan. Wah hebat sekali. Hebat sekali Ibu ini di dalam mendorong ini, memotivasi guru-guru yang ada di sana untuk bisa tetap mengimplementasikan ini proyek, bisa melakukan, di mana memperoleh hambatan bahwa siswanya yang ini. Nah, Ibu kalau menilai ini sudah sampai sejauh mana keberhasilan Ibu di dalam melaksanakan upaya-upaya yang Ibu tadi sebutkan itu, ya. Kalau misalnya kita tetapkan sampai 10 level, sekarang Ibu berada di level mana dan mau menuju untuk mencapai level berapa ini, Bu? Iya Bapak, baik terima kasih Bapak Rusdi. Iya saya yakin sekali ini Bapak karena kegiatan ini nanti proyeknya itu di akhir semester, jadi tidak ada hambatan sesungguhnya tadi, tetapi bagaimana ketidakpercayaan diri para guru itu untuk siswanya, padahal mereka belum mengetahui secara benar bahwa guru ini pesimis lebih awal gitu untuk
melihat bahwa, kapasitas siswa mereka kurang mampu. Padahal kalau kami lihat di lapangan itu potensi anak itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana dimanfaatkan potensi-potensi itu dengan tugas-tugas yang, sederhana. Sehingga, saya melihat bahwa capaian saya itu sebenarnya sudah maksimal, tinggal dieksekusi. Nah, saya itu sudah ada di level 6 Bapak, ya di level 6. Ini, target saya itu di level 9. 10 itu setelah evaluasi Bapak, itu baru saya katakan sempurna karena nanti kita bisa ambil tindak lanjut. Oh Iya iya iya. iya. Oh, sangat luar biasa ini kalau sudah berada pada, level 6 ini, artinya sudah melampaui dari upaya-upaya yang lain yang saya lihat ini kalau sudah berada di level 6, sisa 2 sampai 3 level lagi ya Ibu bisa, menyelesaikan ini. Namun, ini ada sesuatu hal ini, kira-kira, sampai seberapa seberapa keyakinan, Ibu di dalam melakukan, upaya-upaya itu untuk Ibu, bisa capai? Iya, baik Bapak, saya sungguh yakin sekali Bapak, mengapa? Karena saya melihat ada potensi besar pada, diri guru-guru dampingan saya itu atau binaan saya itu, yang mana mereka itu cekat gitu Bapak. Jadi keraguan tadi itu sebenarnya tidak terlalu berdasar untuk dampak implementasi pada program ini, dan khususnya dalam pengembangan, modul project ini Bapak. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa menyusun, modul project intrakurikuler. Jadi yang selama ini, orientasinya pada pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dan konten, tetapi yang sekarang ini bedanya hanya pencapaian pada penguatan, karakternya ini pada, profil pelajar Pancasila. Itu saja menjadi ini ya Bapak, gitu. Oh, iya iya, Enggak, sangat menurut saya ini sebenarnya bukan sebuah, hambatan gitu, tapi potensi yang ada ini tinggal ditingkatkan lagi gitu, tinggal Bapak. ditinggal oh iya. Luar Iya biasa ini Ibu, ini, apa namanya, sangat sangat optimis di dalam, kegiatan-kegiatan ini. Ini keoptimisan Ibu ini sangat membantu sesungguhnya, di dalam melakukan ini. Hanya saja karena bagaimana bagaimana mendorong ini, guru-guru yang ada di sekolah Ibu yang tadinya pesimis karena, apa ya, potensi potensi siswa, kurang kurang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun modal modal yang terbesar bagi Ibu sekarang ini adalah karena, kemauan dan dorongan yang sangat besar ini, dari guru-guru untuk melakukan itu. Hanya, masalahnya di sini adalah, sedikit ada kendala bagaimana mengimplementasikan proyek itu ya, karena sudah iya biasa membuat proyek-proyek yang lain, hanya iya ini implementasinya ini dari sisi, bagaimana karakter-karakter yang, ini. Eee, Pertanyaan saya Bu, kira-kira, seperti apa, pemahaman, proyek, P4 ini, dari guru-guru binaan Ibu? Itu yang, seperti apa, iya, iya pemahamannya terhadap, P4 ini ya? iya, baik Bapak. Iya, dari, hasil, diskusi kami, sharing gitu Bapak, karena kami itu melaksanakan kegiatannya secara luring, jadi kita sudah, cerita dari hati ke hati gitu Bapak. Jadi di sini, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya, P4 ini tidak ada yang sesuatu yang, beda gitu. Mengapa? Iya Karena selama ini mereka sudah, terbiasa mengukur sikap anak itu melalui, penyelesaian aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas yang diberikan. Baik itu, iya dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Jadi, mereka katakan bahwa ini sepertinya hanya banyak administrasi, tetapi sesungguhnya, ya penilaian kami atau proses itu sebenarnya sudah terjadi secara terintegrasi ya. Jadi pengamatan itu sudah ada kami ini untuk, penilaian sikap itu sudah ada indikatornya sendiri. Nah ini apa ini Ibu, kok harus begini?
Nah, saya katakan bahwa yang terjadi lalu-lalu itu hanya ibu yang tahu atau bapak yang tahu. Yang ini nih masyarakat juga harus tahu. Jadi ada pelibatan masyarakat yang bisa melihat, Ya. oh ternyata anak-anak binaan bapak ibu itu memiliki kemampuan yang lebih juga untuk bisa menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya gitu Bapak. Oh iya. Iya. Dari usaha-usaha yang ibu telah lakukan selama ini, seperti apa seperti apa hasil-hasil yang nampak pada ibu di dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek ini? Tentu dengan hasil-hasil apa dengan usaha-usaha dorongan dorongan ibu ini ke mereka-mereka. Jadi seperti apa hasilnya sekarang eh, di dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan di dalam mengintegrasikan P4 ini di dalam kurikulum intrakurikulernya. Iya, baik. Terima kasih Bapak, Bapak, Rusdi. Jadi bahwa, ketika, saya berdiskusi dengan mereka terkait dengan, pengalaman mereka dalam mengukur karakter-karakter siswa di kegiatan intrakurikuler, mereka katakan bahwa kalau begini itu tidak ada kesulitan. Hanya yang menyulitkan mereka itu ketika ada tema itu diturunkan lalu siswa dilibatkan lalu mereka katakan kok harus seperti ini orangnya harus yang terlibat yang itu yang koordinasi harus yang ini lalu kami harus damping semua. Nah ini macam field trip ya Ibu ini macam karya wisata ya Ibu. Saya katakan memang seperti itu agar siswa itu bisa bereksplor dengan pengetahuan-pengetahuan itu dengan alam sekitar gitu atau potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Sehingga itu yang saya jelaskan kepada mereka, Bapak. Itu. Oh begitu. Jadi usaha-usaha ibu seperti itu uh, sampai saat ini masih memerlukan ini ya masih memerlukan upaya-upaya Ya, tambahan ya. Uh, ya. Kalau begitu kira-kira menurut ibu mungkin mungkin di dalam apa ya pemikiran ibu bisa bisa meminta bantuan kepada pihak lain untuk pencapaian bagaimana supaya guru-guru tadi ini tidak merasa ragu lagi, tidak merasa apatis lagi dalam ini. Mungkin ada ya, bisa saya tahu kira-kira kepada siapa yang ibu bisa meminta bantuan agar upaya-upaya ini lebih mendatangkan hasil yang maksimal. Ya. Iya, ya baik. Terima kasih Bapak. Tentunya bahwa ketika saya berkomitmen untuk pencapaian tujuan dari program ini dengan didukung oleh potensi-potensi yang tinggi tadi oleh yang dimiliki oleh para guru, saya meyakinkan mereka agar mereka tidak punya sikap pesimis terhadap implementasi program itu. Saya berkolaborasi dengan dinas Bapak dan juga kepala sekolah untuk meyakinkan mereka bahwa apakah yang saya jelaskan ini sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata bahwa apa yang saya katakan itu sangat didukung oleh dinas dan kepala sekolah. Mengapa? Karena kepala sekolah juga sudah pernah mengikuti BIMTEK dan dia yang bersangkutan atau beliau ini paham benar bahwa target apa yang mau dicapai dari program sekolah penggerak ini yang khususnya dalam apa namanya proyek profil pelajar Pancasila. Itu Bapak. Luar biasa upaya-upaya ibu Bin ini di dalam membina sekolah binaannya tadi di dalam upaya untuk mengimplementasikan proyek P4 tadi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian kira-kira estimasi waktu yang ini di dalam melakukan kolaborasi dengan pihak dinas apa dan lain-lain, seberapa lama bisa melakukan kolaborasi tersebut?
Iya, baik, terima kasih banyak Bapak Rusdi. Saya pikir bahwa, sampai kapanpun ya, saya, bisa apa namanya, berkoordinasi dengan mereka sampai kapan saja, ketika misalkan program ini, misalkan, diberhentikan, maka saya tetap berlanjut untuk berkoordinasi dengan khususnya dengan dinas dan juga dengan pengawas untuk melihat bagaimana konsistensi sekolah ini untuk tetap menjalankan program projek, P4 ini, Bapak. Oh iya, Itu. luar biasa sekali komitmennya Ibu ini. Ya. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini mungkin sudah kita cukupkan. Saya menunggu ini hasil-hasil yang bisa Ibu capai pada 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa uh, tercapai dengan bantuan dari kolaborasi dari pihak-pihak yang berkepentingan ya, pihak-pihak berkepentingan. Saya kira demikian Bu. Terima kasih atas atas waktu yang telah diluangkan untuk bertemu dengan saya. Semoga kita sehat-sehat dan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, baik. Saya yang sangat bersyukur Bapak sudah menemukan coach yang tepat ini Bapak ya. Tidak Iya. juga. Saya sepertinya Ya, ngawur ini. sangat membantu Bapak ini, menurut saya bahwa kerelaan Bapak, ya bertemu, begini dan sudi mendengarkan saya ini sudah luar biasa dan Iya. terus memacu kami Bapak agar, program ini, tercapai dengan kesuksesan yang tinggi Iya, Bapak. sama-sama Bu. Karena Terima kasih banyak. tanggung jawab saya juga seperti itu Bu. Jadi Nggih. sama-sama ini. Iya, nggih nggih Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ya, Rusdi. sama-sama Bu. Selamat Ya, sore Bapak. selamat sore. Sampai Iya. jumpa. Iya Bapak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya.